Kita manfaatkan dengan secara efektif dan efisien, gitu ya. Terus. Ya Pak Jiri itu salah ya, Pak Jiri salah nulis, Pak Jiri salah nulis. Itu ada cocok di pas. Jadi di usaha partai langsung ya ayah. Silakan. Lagi bikin project Pancasila, profil pelajar Pancasila ya. Tapi mungkin biasa itu masuk ke Mana Pak? Sok Pak, lebat Pak. Iya. Memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Iya. Menggunakan menjadi hal yang berguna dan bermanfaat. Bagus. Kemudian dikasih nutrisi dengan cara dibungkus dengan paralon atau mulsa, ya, dibungkus, dijahit atau dilem, kemudian disirami oleh air dengan alat atau jarak waktu berapa jam. Kemudian Masuk tuh. digunakan untuk yang kedua digunakan untuk penggemuran tanah di lahan pertanian, yaitu dengan cara disatukan atau diaduk-aduk dengan pupuk organik seperti kotoran sapi atau kotoran ayam atau kotoran kambing dan sebagainya. Untuk itu limbah kelapa muda. Untuk limbah kelapa muda saya lihat banyak mudah didapat, dan katanya itu sulit membuangnya, jadi kita bisa memanfaatkannya. Itu satu. Dua, botol aqua yang seperti itu, mineral aqua yang botol aqua. Nah, kita manfaatkan satu dibuat kipas, ya. Kipas salah satu contohnya dibuat untuk kipas pengantar tidur. Jadi botol itu dirangkai menjadi kipas, kemudian dikasih tali ke atas, kemudian dililit, putarkan sampai banyak putarannya, kemudian kita mau tidur dilepaskan. Oh. Kan kita udaranya ke wajah kita yang enak, ya. Nah, sampai habis putarannya itu akan kembali lagi, ya, sampai habis. Nah, itu bisa, ya. Nah, bentuknya seperti ini, botol tambah sayap-sayap manual, ya. Kemudian bisa dibuat pot bunga atau biasanya saling, ya, itu salah satunya, ya. Kemudian dua, limbah media jamur perang, ya. Dan tiga, limbah media jamur. Dan karena di sini banyak yang bertani jamur di sekitar sekolah, ya. Itu dibuat media tanam bibit, ya. Jadi dari bersemayam kemudian dipindahkan ke media jamur, ya, bekas jamur. Seni rupa tradisional. Oh. Mengapa mengambil tema itu? Karena sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita dan ini banyak disertai. Tujuan utamanya adalah yang pertama, memiliki usaha ini untuk memanfaatkan limbah plastik untuk produksi. Tujuan khususnya tentu di sini adalah peserta ini dapat mengolah dan memanfaatkan limbah botol plastik tersebut. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan ini adalah
Ya, silakan disambut baik. Baik, akan saya lanjutkan mengenai langkah-langkah kegiatan dalam membuat pemanfaatan limbah botol plastik. Yang pertama, mengajarkan materi tentang kebersihan, kemudian kerjasama, kemudian tentang serat islah, seni rupa tradisional. Kemudian yang kedua, bersama-sama dengan fasilitator bisa sharing peserta didik dalam mengolah dan pemanfaatan limbah. Buat kewirausahaan pada tadi tidak kemudian melalui digital marketing yang kebetulan sini ada seorang guru yang seorang content creator dan jadi ini bisa ditularkan ilmunya kepada siswa. Ya, insya Allah tahun 2021 itu ada seluruh digital marketing dan mudah-mudahan ini banyak yang menarik dari siswa karena digital marketing itu sudah memenuhi ya Pak. Karena sudah hal Zamannya. ya sudah zamannya. Nah ini barangkali yang boleh sampaikan. Kemudian produk yang akan dihasilkan dari tema marketing atau kewirausahaan ini adalah dengan kita sesuai tadi dengan prinsip bahwa harus kontekstual ya, artinya bahwa harus tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sehari ini. Kemudian di daerah Panjang itu daerahnya jamur Pak, jamur ya, dimana budidaya jamur ini sudah menjadi motor ya, ikon dari desa Panjang ini. Nah ini salah satu hal yang sangat menunggu yang untuk penguatan produksi ya. Karena setiap hari produksi jamur itu meningkat sampai para petani jamur itu memiliki potensi pemasaran yang luas sampai ke luar dunia. Baik, untuk ini akan saya sampaikan selanjutnya kepada Ibu Santi, silakan. Ya. Silakan Bu. Tujuan tadi yang dua ya. Pertama itu menanamkan semangat peserta didik dalam kemampuan berwirausaha dalam bidang kewirausahaan serta menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang kuat, tangguh, mandiri, kreatif dan kekinian. Tujuan khususnya langkah pertama kita itu membimbing peserta didik agar dapat membuat jenis makanan yang beridentiti lokal. Ibu, Silakan Bu. Selanjutnya langkah untuk kegiatan fasilitatornya. Yang pertama menjelaskan apa itu materi tentang kewirausahaan dan yang kedua membimbing peserta didik untuk bahan baku. Dan yang ketiga membimbing peserta didik untuk mengumpulkan museum. Lalu menjelaskan teknik pembuatan makanan atau produk agar menarik mungkin dan menjelaskan cara pemasaran melalui digital marketing. Harus peserta didik lakukan. Yang pertama itu peserta didik menyiapkan bahan baku yang akan diolah menjadi jamur crispy. Misalkan memilih jamur yang mana yang panas untuk dibuat jamur crispy, jamur yang lebih segar, atau jamur yang memang sudah mulai kuning. Terus yang kedua, peserta didik mengolah bahan baku tersebut sesuai dengan langkah-langkah pembuatannya yang biasanya memiliki rasanya yang enak, renyah, gurih, dan mempunyai varian rasa yang berbagai macam varian rasa, misalkan ada balado, keju, pedas, dan juga yang original. Di sini yang ketiga, mengemas produk dengan secantik mungkin atau semenarik mungkin untuk dapat meningkatkan peminat pembeli
yang mereka buat. Yang terakhir, memasarkan hasil produk melalui digital marketing atau online. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Marina menari di atas menari.